Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, pernahkah engkau duduk termenung di tengah malam ketika segala hiruk-pikuk dunia mulai memudar dan hanya ada dirimu, sepi dan bisikan dalam batin yang pelan-pelan bertanya, siapa aku sebenarnya? Bukan nama, bukan profesi, bukan pula status sosial, tetapi aku yang hakiki. Aku yang mendahului tubuh, yang tetap hidup meski tubuh tertidur, yang gelisah ketika jiwa merasa jauh dari asalnya. Dalam ruang-ruang sunyi itu, lahirlah pertanyaan-pertanyaan besar yang tak mampu dijawab hanya dengan logika. Pertanyaan yang menjadi panggilan untuk menyelami samudra tasawuf, jalan para pencari hakikat, jalan ruhani yang dijalani oleh mereka yang ingin mengenal sendiri, agar pada akhirnya mengenal yang maha menciptakan diri. Para ahli tasawuf, para sufi yang tak hanya berbicara dengan kata, tapi dengan pengalaman batin yang mendalam, telah menelusuri jalan ini jauh sebelum kita. Bagi mereka, hakikat insan bukanlah sekadar kumpulan daging dan tulang, tetapi ruh yang meniupkan makna pada jasad. Ibnu Arabi, sang Muhyiddin, menyebut manusia sebagai al-insan al-kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin Tuhan di muka bumi. Namun apakah kita semua sudah menjadi cermin yang jernih itu, atau masih kabur oleh debu nafsu dan dunia? Jalaluddin Rumi, dalam bait-bait puisinya yang tak lekang oleh zaman, mengajak kita melihat lebih dalam. Engkau bukan hanya setetes air di lautan, engkau adalah lautan dalam setetes. Inilah dialektika ruhani dalam tasawuf, bahwa manusia, meski tampak kecil, menyimpan potensi ilahiyah yang luasnya tak terhingga. Tapi potensi itu bukan hadiah instan, melainkan panggilan untuk menjadi, melampaui sekadar keberadaan biologis dan memasuki dimensi eksistensial yang lebih hakiki. Al-Halaj, yang berani meneriakan ana al-haq, aku adalah kebenaran, bukan dalam kesombongan, tapi dalam lenyapnya ego hingga yang berbicara bukan lagi dirinya, melainkan kebenaran yang menyatu. Begitu juga dengan Al-Ghazali, yang menulis Ma'al-Munqidz min al-Dalal. Setelah melewati krisis spiritual yang panjang, beliau berkata, barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri di sini bukan sekadar mengetahui siapa dirimu di KTP atau di medsos, tapi menyelami kedalaman ruhani, ruh yang ditiupkan oleh Tuhan itu sendiri, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Dan inilah sahabatku, mengapa kita perlu menyimak hingga akhir. Karena pembahasan ini bukan sekadar wacana, tapi peta bagi perjalanan batin yang sedang atau akan kita tempuh. Setiap kalimat bisa menjadi lentera bagi gelapnya pencarian. Jangan lewatkan, karena satu pemahaman bisa menjadi jembatan menuju cahaya. Maka, bila engkau merasa mendapatkan sedikit cahaya dari obrolan ini, dukunglah dengan menyentuh tombol suka dan berlangganan agar perjalanan ini terus berlanjut bersama. Bukan untuk pamrih, tapi agar ilmu terus berputar, agar ruh-ruh yang gelisah menemukan rumah. Lalu bagaimana tasawuf memandang eksistensi manusia? Tasawuf melihat manusia bukan sebagai makhluk duniawi semata, tapi sebagai makhluk transenden yang sedang diasingkan ke dunia ini untuk diuji, ditempa, dan diingatkan akan rumah aslinya, alam ketuhanan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur: jasad, nafs, akal, dan ruh. Namun ruh adalah inti. Ruh adalah ciptaan langsung dari Tuhan, dan hanya dengan ruh itulah manusia bisa mengenal Tuhan.
Maka manusia sejati adalah ia yang mampu mengatur jasad dengan akal, mengendalikan nafs dengan ruh, dan menundukkan dunia dengan cinta kepada Ilahi. Ini adalah medan jihad terbesar, jihad melawan diri sendiri. Dalam tasawuf disebut mujahadah al-nafs, perjuangan melawan ego, syahwat, dan ilusi dunia. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Kesanggupan untuk menyadari bahwa dirinya belum utuh, dan keinginan untuk menyempurnakan diri melalui pengenalan terhadap asal-muasalnya. Sufi besar seperti Rabia al-Adawiyah tak lagi mencintai Tuhan karena ingin surga atau takut neraka, tapi karena cinta itu sendiri. Sebuah cinta yang hanya bisa tumbuh bila ruh telah menang atas jasad. Dalam kerangka ini, eksistensi manusia bukanlah fakta yang sudah jadi, tapi proses. Manusia menjadi manusia ketika ia menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan yang diberi pilihan, kesadaran, dan potensi ilahiyah. Dalam pengertian Sufi, eksistensi bukan hanya ada, tapi bermakna. Dan makna itu lahir dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari harta, jabatan, atau pujian. Tasawuf juga mengajarkan bahwa yang tampak bukan selalu yang sejati. Dunia ini fana, dan diri kita yang kasat mata pun hanyalah lapisan luar. Di baliknya, ada ruh yang sering kali tertidur, maka tugas kita bukan menghias tubuh, tapi membangunkan ruh itu agar ia mengenali siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, menjadi tujuan utama, bukan melalui hafalan semata, tapi melalui pengalaman batin yang dalam, kadang sunyi, kadang perih, tapi selalu menyucikan. Manusia yang telah sampai pada kesadaran rohani ini tidak lagi mudah terguncang oleh gempa dunia. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat untuk menetap, tapi tempat untuk melampaui. Ia hidup di dunia, tapi hatinya tetap tertambat di langit. Seperti kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kuburanmu adalah hatimu. Jika hatimu mati, maka kemanapun engkau pergi, engkau hanya membawa kematian. Dan disinilah letak kesadaran eksistensial yang sejati, bahwa aku bukan jasad, bukan nafsu, bahkan bukan pikiran. Aku adalah ruh yang tengah berjalan menuju asalnya. Aku adalah insan yang sedang diuji untuk mengenali siapa aku, agar kelak saat ruh ini kembali, ia bisa berkata, "Ya Rabbi, aku telah mengenalimu, dan aku rindu untuk kembali kepadamu." Begitulah saudara yang mulia, hakikat insan menurut jalan para sufi bukanlah misteri yang harus ditakuti, tapi rahasia yang harus diungkapkan dengan rendah hati, dengan cinta, dengan ketulusan. Maka mari terus menyelami, jangan berhenti di permukaan, karena kedalaman rohani menyimpan keindahan yang tak pernah terpikirkan. Maka saat seseorang mulai bertanya, "Siapa aku?" Itu bukan pertanyaan sepele. Itu adalah suara dari dalam, dari dimensi yang lebih tinggi dalam diri kita yang sedang berbisik, memanggil, memicu kita untuk tidak lagi sekadar hidup, tetapi sadar. Dan kesadaran ini, bila kita hayati, akan mengubah cara pandang terhadap segalanya. Kita mulai melihat bahwa segala kejadian di luar hanyalah cermin dari dalam diri. Seorang sufi tak melihat musuh di luar, tapi melihat bahwa musuh sejati adalah ego dalam dirinya sendiri. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya tentang tasawuf. Ia menjawab, "Tasawuf adalah bahwa Allah mematikanmu dari dirimu dan menghidupkanmu dengannya." Kalimat ini terdengar sederhana,
tapi membawa makna revolusioner dalam tatanan spiritual. Karena itu berarti bahwa hakikat manusia bukanlah apa yang selama ini kita pertahankan, harga diri, nama baik, pencapaian dunia, tapi kehampaan yang siap diisi oleh cahaya ilahi. Namun jalan menuju kesadaran ini tidaklah datar. Ia seperti malam panjang yang harus dilalui, berkali-kali jatuh, berkali-kali tersesat. Tapi justru di sanalah manusia mulai mengenal dirinya yang sesungguhnya. Diri yang rapuh, penuh luka, namun selalu dicari oleh Tuhan. Karena dalam tradisi sufi, bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu mencintai dan merindukan hambanya. Bayangkan betapa agungnya hal ini, bahwa Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, berharap engkau membuka dan menyambutnya. Dan bila engkau merasakan kehadiran itu dalam sunyi malam, dalam heningnya zikir, dalam tangisan yang jatuh di sajadah, maka saat itulah eksistensi diri bukan lagi misteri, melainkan perjumpaan. Sebab tasawuf bukan tentang hafalan ayat atau banyaknya buku, tapi tentang kehadiran. Hadir di hadapan Allah dengan segenap kesadaran dan kerendahan. Ruh yang hidup, kata para sufi, akan merindukan cahaya seperti bunga merindukan matahari. Dan kerinduan itu yang membuat manusia bergerak, bertanya, mencari, hingga menemukan. Tapi menemukan bukan berarti selesai. Justru setelah itu, perjalanan baru dimulai. Karena mengenal diri bukan proyek sekali jadi, tapi proses yang terus-menerus, melepas topeng demi topeng, membongkar ego demi ego, sampai yang tersisa hanya satu, kehambaan. Disinilah manusia sejati lahir, bukan dari darah dan daging, tapi dari air mata dan keikhlasan, bukan dari suara, tapi dari diam yang penuh makna, bukan dari banyaknya gerak, tapi dari dalamnya makrifat. Seperti kata Rabi'ah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku." Cinta semacam ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang telah melampaui logika, melampaui batas-batas duniawi, bahkan melampaui identitas. Karena pada akhirnya yang tersisa bukan lagi aku mencintai Allah, tapi Allah mencintai melalui aku. Itulah titik di mana manusia tidak lagi merasa memegang kendali, tapi justru merasa dikendalikan oleh kehendak yang maha tinggi, yang jauh lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Dan dalam suasana itu, manusia merasa tenang. Bukan karena masalah lenyap, tapi karena hati telah sampai pada makam ridho, derajat tertinggi, ketika seseorang menerima segala yang datang dari Allah, baik atau buruk, manis atau pahit, sebagai bagian dari kasih-Nya. Tidak ada lagi protes, hanya pasrah yang penuh kepercayaan. Tidak ada lagi ketakutan, hanya cinta yang tak bersyarat. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Sebuah kedamaian yang tak tergantung pada situasi, sebuah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, sebuah identitas yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena berasal dari sisi Tuhan. Dan ketika kita mulai merasakan itu, walau hanya sedikit, kita sadar, inilah siapa aku yang sejati. Aku bukan apa yang kupunya. Aku bukan yang orang katakan tentangku. Aku adalah ciptaan Allah yang ditiupkan ruhnya, yang dimuliakan dengan potensi untuk mengenalnya. Dan selama ruh ini masih bersemayam dalam jasad, tugas kita adalah merawat kesadaran ini dengan zikir, dengan tafakur, dengan muhasabah.
dengan terus mengingat siapa kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Karena sebagaimana kata Hasan al-Basri, "Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu harimu pergi, maka sebagian dari dirimu ikut pergi bersamanya." Jadi setiap hari yang kita lewati tanpa mengenal diri adalah hari yang kita lepaskan dari kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dan setiap hari yang kita jalani dengan sadar adalah langkah menuju cahaya yang hakiki. Maka jangan tunggu hingga kehilangan untuk mencari. Jangan tunggu usia senja untuk mulai bertanya. Karena jiwa kita sudah sejak awal memanggil, hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Dan saat engkau benar-benar diam sejenak, benar-benar mendengarkan, kau akan tahu suara itu tak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita siap. Karena sesungguhnya ruh itu tidak pernah memaksa. Ia sabar menanti di balik kebisingan pikiran, di balik rutinitas dunia yang melenakan. Ia tahu akan datang waktunya saat engkau lelah mengejar bayang-bayang, saat harta, pujian, dan kenikmatan dunia tak lagi mengisi kekosongan itu. Maka ruh pun mengetuk kembali, pelan, tapi dalam. Lalu kau mulai bertanya dengan tulus, apa sebenarnya tujuan aku diciptakan? Dan disitulah pintu mulai terbuka. Para sufi menyebut momen ini sebagai yakdoh, kebangkitan spiritual. Sebuah kejadian batiniah yang sering kali tak dapat dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ada yang mengalaminya lewat musibah, ada yang karena keajaiban kecil yang menyentuh, ada pula yang karena tidak sanggup lagi menipu diri sendiri. Saat yakdoh datang, barulah manusia sadar bahwa selama ini ia sedang tidur meski matanya terbuka, bahwa ia hidup tapi tak sungguh-sungguh hadir, dan saat itu pencarian yang sesungguhnya pun dimulai. Pencarian ini bukan perjalanan di luar, tapi ke dalam. Seperti kata Abu Yazid al-Bustami, aku mengetuk banyak pintu, lalu akhirnya kutemukan bahwa pintunya ada di dalam diriku sendiri. Tapi perjalanan ke dalam itu bukan tanpa rintangan. Di dalam sana ada labirin ego, ada bayang-bayang luka, ada bisikan-bisikan halus yang mencoba menyesatkan. Maka para sufi tak pernah menganggap remeh proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Mereka tahu bahwa sebelum ruh bisa memancar, wadahnya harus dibersihkan. Dan wadah itu adalah hati. Hati yang bersih bukan hati yang tak pernah merasa sedih atau marah, tapi hati yang tak melekat pada keduanya. Hati yang lembut tapi kokoh, yang bisa menangis karena dunia tapi tak tenggelam di dalamnya. Hati yang seperti cermin, jika ia jernih, maka pantulan cahaya ilahi akan tampak jelas. Namun jika ia berdebu oleh iri, takabur, ria, maka pantulan itu pudar, bahkan hilang sama sekali. Dan disinilah pentingnya muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, bahkan dalam desah napas kita yang paling kecil. Kesadaran ini tidak membuat takut, tapi membuat tunduk. Tidak membuat merasa diawasi seperti tahanan, tapi dirangkul seperti kekasih yang selalu diperhatikan. Para sufi memeluk konsep ini bukan dalam teori, tapi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa mereka selalu tenang, meski hidup mereka penuh ujian. Karena mereka tahu, setiap ujian adalah sapaan dari Tuhan. Syekh Ibnu Ajibah pernah berkata bahwa setiap manusia memiliki dua keberadaan. Keberadaan lahir yang tampak oleh mata, dan keberadaan batin yang hanya diketahui oleh Allah. Dan tugas kita adalah menyatukan keduanya dalam harmoni, agar apa yang tampak di luar bukan topeng, tapi pantulan dari dalam. Agar ketika kita berkata,
kita berkata dengan jujur. Ketika kita memberi dengan cinta. Dan ketika kita diam itu pun mengandung makna. Jalan menuju keutuhan ini memang panjang, dan tidak semua orang memilih menempuhnya. Dunia menawarkan jalan yang lebih cepat, lebih ramai, lebih menggiurkan. Tapi ia tak pernah menawarkan keutuhan. Karena keutuhan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dicapai dengan pencitraan. Ia hanya bisa ditemukan dalam ruang sunyi, di mana kita berani menghadap diri sendiri, dalam kejujuran total, tanpa pembelaan, tanpa topeng. Dan saat kita sampai di titik itu, semua akan terasa berbeda. Kita mulai melihat dunia dengan mata ruh, bukan lagi mata nafs. Kita tidak lagi tergesa-gesa, karena tahu bahwa segalanya sudah diatur. Kita tidak lagi membandingkan, karena sadar bahwa setiap orang memiliki takdir unik yang ditulis khusus olehnya. Kita mulai merasa cukup, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena kita mengenal sumber kecukupan yang sejati. Inilah buah dari perjalanan tasawuf, bukan kesaktian, bukan pengaruh sosial, bukan popularitas, tapi kedamaian. Sebuah damai yang tidak ditentukan oleh keadaan luar, tapi tumbuh dari dalam. Damai yang muncul ketika ruh kita kembali terhubung dengan asalnya, ketika kita tak lagi terombang-ambing oleh angin dunia, karena sudah berakar di tanah makrifat. Dan, saudaraku, bukan berarti kita harus menjadi sufi yang tinggal di gua, menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, tasawuf sejati adalah hidup di tengah dunia, tapi tidak dikendalikan oleh dunia. Makan, tapi tidak diperbudak rasa lapar. Bekerja, tapi tidak diperbudak ambisi. Berinteraksi, tapi tidak kehilangan diri. Karena manusia yang telah mengenal dirinya tidak akan goyah hanya karena pandangan orang lain. Ia berjalan dengan kompas batin yang jelas, cinta dan kesadaran akan Allah. Begitulah, hingga langkah demi langkah kita kembali. Bukan kembali ke tempat, tapi kembali ke asal, ke fitrah, ke ruh yang dulu berjanji, alastu birabbikum. Dan kita semua pernah menjawab, balaa, syahidna. Maka tugas kita sekarang adalah mengingat jawaban itu dan menepatinya. Setiap hari, setiap napas, setiap detik adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali janji itu. Agar saat kita kembali kelak, kita tidak datang dengan tangan hampa, tapi membawa hati yang telah penuh oleh makna, oleh cinta, dan oleh pengenalan terhadap diri sejati. Maka, sahabatku yang sedang menapaki jalan pulang ini, jika engkau merasakan getaran kecil di hatimu sepanjang penyimakan tadi, sekecil apapun itu, yakinlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan halus dari dalam dirimu, dari ruhmu sendiri, agar engkau kembali mengenal, kembali hadir, kembali hidup. Dan perjalanan itu tidak harus kau lalui sendiri. Kita semua sedang berjalan, meski pada jalur yang berbeda, namun menuju arah yang sama. Kembali padanya. Jika penyampaian ini terasa menyentuh atau mengingatkanmu pada sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia, maka bantu teruskan cahaya ini dengan cara yang sederhana namun bermakna. Klik tombol like, tinggalkan komentar tentang apa yang paling menggugah dari tayangan ini, subscribe agar engkau tidak tertinggal di perjalanan-perjalanan spiritual berikutnya, dan share kepada mereka yang mungkin tengah menunggu secercah cahaya namun belum tahu kemana harus mencari. Terima kasih telah hadir sepenuhnya. Semoga Allah limpahkan keikhlasan dan kedalaman ma'rifat dalam setiap langkah kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.